بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita nikmat-Nya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita seraya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur dengan perbuatan kita, dengan kita menerapkan ketakwaan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam semoga tersampaikan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang Al-Yaumun Nabawi, keseharian Rasulullah SAW, secara urutannya telah berakhir dengan aktivitas Rasulullah SAW di sepertiga malam yang terakhir. Maka hendaklah kita meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat-Nya kepada kita, menurunkan keberkahannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan kepada Rasulullah SAW, dengan kita mengikuti Rasulullah SAW kita juga mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Pada malam yang berbahagia ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit berbicara tentang bulan Sya'ban. Ya, walaupun kita sudah di sepertiga yang kedua, ya, kita sudah di 10 yang pertengahan dari bulan Sya'ban. Maka marilah sama-sama kita memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sangat hati-hati dan dengan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak di antara manusia lalai, tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baina Rajab wa Ramadan, bulan itu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi atau turfa'u ilaihi al-a'mal ila rabbil alamin, yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menaikkan amalan-amalan kita di bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan saya suka, saya senang, kata Rasulullah SAW, ketika amalan saya diangkat ke langit saya dalam keadaan berpuasa. Maka memang Rasulullah SAW bulan di antara bulan-bulan yang beliau banyak berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan jelas itu kewajiban, dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan itu kewajiban. Tapi yang sunnah
yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW yang terbanyak berada di bulan Sya'ban. Nah, maka marilah kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada sebagian ulama yang menganalogikan datangnya bulan Ramadan itu dengan siklus pertanian. Sebagian ulama mengatakan seperti ini redaksinya dalam bahasa Arab, kira-kira Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita itu bercocok tanam. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi. Bulan Sya'ban itu adalah saatnya kita menyirami tanaman tersebut, memberikan pupuk kepada tanaman tersebut sehingga tanaman itu bisa tumbuh subur. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad. Dan bulan Ramadan itu adalah saatnya orang-orang yang beriman itu panen. Jadi panennya itu di bulan Ramadan. Ini siklus yang benar dalam menghadapi bulan Ramadan. Artinya apa? Kita sering mendengar bahwa ada di antara sahabat Rasulullah SAW atau bahkan Rasulullah SAW sendiri, tabi'in dan orang-orang soleh, mereka itu bisa paripurna melaksanakan ibadah di bulan puasa. Mereka bisa berpuasa dengan paripurna di siang hari, kemudian bisa melaksanakan qiyamul laili di malam hari, bisa membaca Al-Quran. Kita sering ya mendengar bahwa Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu berapa kali? 60 kali. Bagaimana bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali? Artinya dalam satu hari, satu malam, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Pertanyaannya adalah, ketika kita menghadapi bulan Ramadan yang lalu, sekarang kita sudah di tahun 1440 Hijriah. Di tahun 1439 Hijriah, berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Di tahun 1438 Hijriah, berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Ya. Kalau tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran, itu wajar. Karena apa? Karena kita tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyirami di bulan Sya'ban, maka kita tidak panen di bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan para orang-orang soleh bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang melatihnya di bulan Rajab, melatih di bulan Sya'ban, kemudian nanti dipanen di bulan Ramadan. Maka tidak ada salahnya kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Secara siklusnya seharusnya kita ini sudah nyiram, sudah mupuk, dan kita sudah tanam di bulan Rajab. Tapi tidak ada salahnya marilah kita menanam atau kita mulai melatih amalan-amalan soleh kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang siklus tanaman ini merupakan siklus yang paling mudah untuk kita mengerti. Karena di Arab itu memang khususnya di Madinah orang-orang belajar tentang pertanian. Mereka itu ada kurma, sehingga mereka tahu bagaimana siklusnya, bagaimana menanam, bagaimana menyirami, bagaimana memberikan pupuk, kemudian bagaimana panen. Tidak mungkin panen kalau tidak menanam. Tidak mungkin kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kalau kita itu tidak melatihnya di bulan-bulan yang sebelumnya. Bisa kita mengkhatamkan, tapi berat. Kita mengkhatamkan 1 kali saja di bulan Ramadan, itu kita senangnya luar biasa. Tapi kenapa orang bisa mengkhatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya? Karena mereka melatih di bulan Rajab dan mereka melatih di bulan Sya'ban. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang siklus yang paling mudah untuk kita hafal dan kita fahami.
Karena memang di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi permisalan dengan tumbuh-tumbuhan. Memberi permisalan dengan tumbuh-tumbuhan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan tentang kalimat yang baik di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha." Apakah kamu tidak memperhatikan, wahai manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu permisalan, yaitu kalimat yang baik, kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah artinya kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Kalimat yang baik yang pertama, yang ada di peringkat yang pertama, kalimat yang terbaik itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat yang terbaik adalah kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa adnaha fa a'laha atau fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq, rawahu Muslim. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan onak duri dari jalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalimatan thayyibah yang terbaik adalah la ilaha illallah. Makanya kalimah la ilaha illallah inilah kalimah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimah thayyibah ini, la ilaha illallah. Ini kalimat yang diharapkan bagi kita semuanya untuk mengucapkan di akhir hayat kita, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian kalimah thayyibah itu diantaranya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah dan sebagainya. Kemudian perkataan yang baik itu kejujuran. Tidak ada kebohongan di dalam perkataannya. Tidak ada kedustaan. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada kefasikan. Tidak ada sumpah serapah dan sebagainya. Maka itu adalah kalimah thayyibah. Dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk senantiasa mengucapkan kalimah thayyibah. Bahkan salah satu di antara tanda ketakwaan itu adalah seseorang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak keluar dari lisannya kecuali hal-hal yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang baik. Apa permisalannya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kasyajaratin thayyibah. Seperti satu pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Banyak pohon yang baik. Tapi di antara pohon yang baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan di sini adalah pohon kurma. Pohon kurma. Jadi pohon kurma itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 21 kali. Ini adalah penyebutan tanaman yang terbanyak di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut dengan an-nakhl atau an-nakhil. Itu disebut sebanyak 21 kali. Itu artinya apa? Kurma itu merupakan tanaman yang disebut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Seperti misalnya dalam satu acara yang disebut namanya di acara itu adalah tamu-tamu terhormat. Ya, yang tamu-tamu yang biasa tidak disebutkan namanya. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang saya hormati
Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Pak Kecil. Dan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu adalah kurma. Kurma. Apa sifat kurma itu? Asluha thabitun. Akarnya itu menghujam ke dalam. Wa far'uha fis sama. Dan cabangnya itu bisa mencapai langit. Artinya tinggi sekali. Dan memang seperti itu sifat kurma. Kurma akarnya itu dalam menghujam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akar kurma itu bisa lebih panjang dibandingkan pohon aslinya 3 kali lipat. Kalau misalnya pohon kurma itu panjangnya atau tingginya itu sekitar 1 meter, berarti akarnya itu bisa sekitar 3 meter ke bawah. Makanya ini merupakan pohon yang sangat kokoh, yang tidak bisa tidak bisa dirobohkan dengan cepat. Bahkan kalau misalnya kita di Indonesia itu menggunakan pohon mangrove atau apa namanya pohonnya mangrove, pohon bangka. Nah, itu dia. Pohon mangrove. Kalau misalnya di Amerika, di California itu ditanam kurma untuk menahan abrasi, untuk menahan kikisan air laut. Mereka itu menanam kurma karena mereka tahu bahwa akarnya itu sangat kuat. Kita melihat misalnya akar mangrove itu kan begitu kuatnya mencengkeram, tetapi ternyata ada akar yang lebih bagus lagi dan lebih kuat lagi, yaitu akar kurma. Sehingga mereka itu mengharapkan supaya tidak ada kikisan air laut dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bagi mereka itu pohonnya atau buahnya. Ya, makanya kita sekarang ini sering mendengar kurma California. Ya. Kurma Major. Kurma California yang besar-besar itu mereka menanamnya awalnya bukan mengharap buahnya, tapi mereka menanam itu karena ingin menahan kikisan dari air laut yang terus-menerus menggerus tanah California ketika itu. Jadi asluha thabitun, akarnya menghujam ke dalam. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya bisa menjulang ke langit. Artinya bisa tinggi sekali. Pohon kurma itu bisa tinggi sekali dan cocok untuk membuat teduhan bagi kita semuanya. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kurma itu buah-buahan yang senantiasa datang untuk bisa dimakan oleh segenap umat manusia. Masya Allah. Jadi kurma merupakan pohon yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akarnya menghujam ke tanah, kemudian rantingnya bisa mencapai ke langit, tinggi maksudnya, kemudian bisa mendatangkan buah-buahan. Dan kurma itu Masya Allah, buah-buahnya sangat luar biasa datangnya, sebagaimana yang pernah saya dengar bahwa kurma itu bisa dalam setahun itu bisa berbuah dan bisa menghasilkan sekitar 250 kilo satu batang. Jadi satu batang bisa menghasilkan 250 kilo. Bahkan ada sebahagian perkebunan bisa mencapai 300 kilo per satu batang. Dan bayangkan bahwa buah kurma itu 1 kilonya berapa? Kali 250 kali 300, maka tentunya menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah kalimah thayyibah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan kokoh, dia itu menghujam dan rantingnya bisa mencapai ke langit dan bisa mendatangkan buah-buahan. Dan tentunya kalimah thayyibah itu bisa mendatangkan buah-buah keimanan yang kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang siklus pertanian untuk menggambarkan kehidupan manusia, untuk menggambarkan kehidupan kita di dunia ini. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Bahwasanya kehidupan dunia itu sentralnya itu hanya 5 perkara. Kita hidup di dunia ini, kebiasaan manusia adalah mereka itu mengharapkan 5 hal. Yang pertama apa? Aktivitas kita di dunia ini ada 5 hal. Yang pertama, innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Walahwun, senda gurau. Wazinatun, dan perhiasan-perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakatsurum fil amwali wal aulad, dan saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan saling berlomba-lomba untuk memperbanyak anak. Ada yang mengatakan bahwa aulad itu di antara artinya adalah atba, berlomba-lomba untuk memperbanyak pengikut. Siapa pengikut yang lebih banyak? Bukankah kita melihat di dunia itu seperti itu? Permainan, senda gurau, kemudian perhiasan-perhiasan yang kita pamerkan, kemudian saling berbangga-bangga di antara kita, dan kita saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan memperbanyak anak atau memperbanyak keturunan, memperbanyak pendukung-pendukung dan pengikut-pengikut kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa itu semua adalah kehidupan yang semu. Kama ghaith, seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang membuat petani-petani itu takjub dengan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tumbuh-tumbuhan. Jadi a'jabal kuffar, yang membuat petani-petani itu takjub dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Di sini arti kufar di sini, kufar adalah bentuk jamak dari kata kafir. Tapi kenapa kafir itu artinya kok petani? Ya, karena memang secara bahasa kata kafir itu berasal dari al-kafru. Al-kafru itu artinya at-turab, artinya tanah. Dan petani itu identik dengan tanah atau sering dengan tanah, ya. Menanam benih dan sebagainya, medianya adalah salah satunya tanah. Dan arti kafir, ya, secara bahasa artinya menutup. Kafara yakfuru artinya menutup. Dan istilah kafir adalah istilah yang sangat lembut yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang belum beriman, yang artinya adalah orang-orang yang belum atau orang-orang yang menutupi dirinya dari cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang kafir. Dan ternyata petani-petani itu di dalam bahasa Arab salah satu padanan katanya adalah al-kafir. Al-kafir itu artinya al-fallah. Al-kafir itu artinya al-muzari'. Jadi ini adalah sinonim. Al-fallah artinya petani, al-muzari' artinya petani, al-kafir ternyata artinya juga bisa petani. Tapi jangan coba-coba kita panggil para petani dengan hai kafir, ya, karena itu bahasa Arab, bukan bahasa kita. Secara bahasa Arab bisa dikatakan petani itu al-kafir, atau orang yang menutupi benih dengan tanah secara bahasa. Tapi kita jangan kita sebutkan kepada petani-petani kafir, ya, nanti mereka bisa marah. Karena apa? Karena tentunya mereka belum ada ilmu tentang hal itu, dan itu secara bahasa Arab. Nah, begitulah gambaran kehidupan dunia yang membuat para petani takjub. Kan petani itu ketika melihat ada tumbuh-tumbuhan yang panen, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh-tumbuhan yang hijau daunnya,
yang merah buahnya dan sebagainya, yang kuning buah dan sebagainya, maka akan membuat mereka itu takjub. Summa yahij fatarahu musfarra. Kemudian ketika mereka itu sudah menghijau, ya, tumbuh-tumbuhan sudah menghijau, buah-buahan sudah memerah, menguning dan sebagainya, maka tumbuhan itu mulai layu. Ketika layu, fatarahu musfarran, maka dia sudah mulai menguning. Summa yakunu hutama, maka setelah menguning, tumbuh-tumbuhan itu akan layu dan akan mati sehingga menjadi hitam seperti arang dan sebagainya. Begitulah kehidupan dunia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijau, ranum, ya, indah, kemudian menguning, kemudian setelah itu hancur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang banyak sekali di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggambarkan kepada kita tentang perumpamaan-perumpamaan yang perumpamaan itu berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan yang harus kita tanam di bulan Sya'ban ini supaya nanti kita bisa panen di bulan Ramadan. Ya. Di antara amalan yang harus kita tanam, di antaranya adalah kita di bulan Sya'ban ini hendaknya memperbanyak latihan untuk berpuasa. Memperbanyak latihan untuk berpuasa. Karena Rasulullah SAW banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan nanti kita di bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menanam amalan yang disebut dengan al-qiyam. Al-qiyam itu artinya membiasakan diri untuk melakukan aktivitas ibadah di malam hari, dengan kita melaksanakan sholat tahajud, dengan kita melaksanakan sholat witir, dengan kita mengerjakan sholat-sholat yang lainnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an di malam hari dan sebagainya. Ini yang harus kita latih, ya, di bulan Sya'ban ini, sehingga nanti kita bisa melakukannya dengan mudah di bulan Ramadan. Di antara hal yang kita perbaiki jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita membiasakan untuk bersedekah di bulan Sya'ban. Melatih untuk bersedekah di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah pribadi yang sangat dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih dermawan, seolah-olah kedermawanan itu seperti angin yang bertiup, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam gemar bersedekah, gemar berbagi di bulan Ramadan, dan kita hendaknya melatih itu di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban, supaya kita mudah untuk melaksanakan nanti di bulan Ramadan. Kemudian di antara hal yang kita latih jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita itu bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan ini. Kita latih untuk menghatamkan Al-Qur'an di bulan ini. Karena bulan Ramadan itu erat kaitannya dengan membaca Al-Qur'an, atau erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184 atau ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jadi Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk. Wa bayyinat, dan sebagai penjelas-penjelas bagi segenap umat manusia.
Jadi baca Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran pada momen-momen tertentu, tapi kita membaca Al-Quran, harapnya kita membaca Al-Quran di setiap hari kita mempunyai wiridnya, kita mempunyai jadwal kita dengan Al-Quran. Karena orang yang nanti akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran adalah sahabat-sahabat Al-Quran. Maka di sini saya berharap kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi sahabat-sahabat Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Qur'an. Siapa sahabat Al-Qur'an? Yang pertama, sahabat Al-Quran itu adalah orang yang selalu melazimi Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran. Karena yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang akrab, yang sangat akrab dengan sahabatnya. Jadi ukuran akrab itu adalah kita membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Kita baca Al-Quran satu hari 2 lembar, satu hari 1/4 juz atau setengah juz atau 1 juz, semampu kita, tapi kita membiasakan untuk membaca Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran dan kita menghatamkan Al-Quran, maka marilah kita melatih untuk menghafal Al-Quran. Pelan-pelan kita melatih untuk menghafal Al-Quran. Pelan-pelan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian ketika kita sudah membacanya, ya sudah bersahabat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka tahap yang selanjutnya adalah kita mentadabburi Al-Quran. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat itu kebiasaannya adalah mereka mentadabburi Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. Jadi 10 ayat mereka tadabburi, kemudian setelah itu mereka amalkan. Mentadabburi, amalkan. Jadi membaca Al-Quran, ya, setelah kita baca Al-Quran, kita latih untuk menghafal Al-Quran. Setelah kita latih untuk menghafal Al-Quran, maka kita mentadabburi Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran. Setelah kita mempelajari Al-Quran, maka yang selanjutnya adalah kita mengamalkan isi Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkan segala ajaran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan melalui Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keberkahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab." Ini, yaitu Al-Quran, merupakan kitab yang kami turunkan mubarak. Sifat Al-Quran itu adalah penuh dengan keberkahan. Kalau kita ingin mengharapkan keberkahan, maka kita mencarinya melalui Al-Quran. Dan yang orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka hidupnya penuh dengan keberkahan. Makanya kita melihat bahwa Rasulullah SAW, para sahabatnya, kemudian ulama-ulama yang datang setelah itu, mereka memulai hidup mereka itu dengan Al-Quran. Kita melihat misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau bisa menghafal Al-Quran ketika umur beliau berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Seperti misalnya ulama kita, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, atau misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bisa menghafal Al-Quran di usia yang sangat muda, di umur 8 tahun atau 10 tahun. Memulai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita memulai dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, saya ingin memberikan satu gambaran tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah ahsanul kalam. Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran,
maka Al-Quran itu diturunkan melalui perantaraan malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Betul kan? Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan pertama kali turun? Kapan pertama kali turun? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu pertama kali turun, Allah turunkan pada malam kemuliaan, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di mana? Pertama kali di kota apa? Di kota Mekah. Ya, walaupun sebenarnya jaraknya antara kota Mekah dengan Jabal Nur atau Gua Hira itu sekitar 2 mil. Ya, jarak antara kota Mekah dengan Jabal Nur itu sekitar 2 mil. Tapi bisa dikatakan itu sekarang itu masih di dalam lingkup kota Mekah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat Jibril sebaik-baik malaikat. Jadi Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril alaihissalam. Penghulunya para malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wa khairun nas, khairul bashar, sebaik-baiknya manusia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul qura wa khairul mudun, sebaik-baiknya perkampungan, sebaik-baiknya perkotaan adalah Makkah Al-Mukarramah. Sebaik-baik malam dalam 1 tahun adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sebaik-baik bulan dalam setahun adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Artinya apa? Yang dekat dengan Al-Quran semuanya akan menjadi baik. Orang yang dekat dengan Al-Quran semuanya akan menjadi baik. Siapa yang menyangka sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan banyak kemudahan. Misalnya apa? Masuk sekolah. Masuk sekolah ini ada keutamaan khusus. Orang yang menghafal Al-Quran maka dia diberikan beasiswa. Dia masuk kuliah, hafal 10 juz maka dia dapat beasiswa sekian. Hafal 15 juz dia bisa dapat sekian. Hafal 30 juz gratis. Ada yang seperti itu. Bahkan sekarang ini ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka misalnya apa? Menghafal Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran maka dia gratis makan, gratis minum kopi dan sebagainya. Tapi memang motif kita menghafal Al-Quran bukan karena kita mau gratis atau kita mau beasiswa, bukan. Motif kita menghafal Al-Quran adalah kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pasti orang yang dekat dengan Al-Quran mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkah, maka hendaklah kita menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi keluarga yang berkah, maka hendaklah kita membentuk keluarga kita keluarga yang Quran, keluarga yang Qurani, keluarga yang dekat dengan Al-Quran, keluarga yang cinta dengan Al-Quran. Kalau kita ingin masyarakat kita masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengajak masyarakat kita untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya slogan-slogan, tetapi betul-betul membaca Al-Quran. Kalau sekolah kita mau menjadi sekolah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita bersahabat dengan Al-Quran. Kalau kota Banda Aceh ini mau mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membumikan Al-Quran, marilah kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Dan marilah kita coba dalam kehidupan kita. Misalnya, selama ini kenapa kita merasa berat atau kita sempit hatinya dan sebagainya? Mari kita belajar, khususnya nanti di bulan Ramadan, dan kita latih di bulan Sya'ban. Kita latih di bulan Sya'ban, nanti kita terapkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita itu pasang niat paling kurang dalam bulan Ramadan itu kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali saja. Tapi kita menghatamkan Al-Quran itu niatnya itu adalah iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini motifnya. Dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dan mengharap
hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari manusia dan tidak takut dengan celaan manusia. Kita biarkan seperti itu, maka rasakanlah efek keberkahan dari Al-Qur'an. Makanya kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang mulia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para imam, para ulama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Bukan karena mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena keilmuan mereka, tapi karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, karena mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi al-akharin." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum, mengangkat derajat manusia dengan Al-Qur'an. Tetapi di sisi lain, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Kenapa bisa seperti itu? Ketika mereka bersahabat dengan Al-Qur'an, ketika mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka menghina Al-Qur'an, ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an, ketika mereka menistakan Al-Qur'an, ketika mereka itu mengolok-olok Al-Qur'an, maka mereka adalah pribadi-pribadi yang nantinya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat di zaman sekarang ini, orang yang dekat dengan Al-Qur'an, maka Allah angkat derajatnya. Ketika orang mengolok-olok Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, mengejek Al-Qur'an, maka kehidupannya dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan kesempitan dan sebagainya. Maka marilah kita memilih di antara dua hal ini, mana yang ingin kita capai. Apakah kita ingin bersahabat dengan Al-Qur'an? Kalau kita ingin bersahabat dengan Al-Qur'an, marilah kita latih di bulan Sya'ban ini untuk menjadi sahabat Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita nantinya bisa memanen amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, kalau kita bermalas-malasan, kita itu meninggalkan Al-Qur'an, kita itu tidak peduli dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an juga tidak peduli dengan kita. Makanya ada yang mengatakan seperti ini. Ini ada satu perbandingan. Kenapa dulunya para orang-orang soleh bisa mengkhatamkan Al-Quran itu berkali-kali? Maka ketika saya berada di zaman sekarang ini, saya menemukan jawabannya. Kenapa? Karena orang bisa berlama-lama dengan HP itu. Bisa berlama-lama dengan HP. Jadi dengan HP, ya, membaca berita, melihat media sosial dan sebagainya, itu bisa berjam-jam. Bahkan kalau misalnya baterainya sudah habis, dicas lagi. Ya, kalau misalnya lagi telepon, ya, itu berbahaya. Ketika telepon, dicas HP-nya. Kenapa? Karena memang saking cintanya dengan HP. Makanya HP-nya bagaimana bentuknya? Ya, casingnya itu sudah hancur, tombolnya itu sudah patah, ya, kemudian screen-nya itu sudah retak dan sebagainya. Kenapa? Karena selalu bersahabat dengan HP. Maka saya mendapatkan jawabannya. Apa jawabannya? Ketika seseorang sudah cinta dengan sesuatu, maka dia akan melaziminya. Ketika orang cinta dengan HP, maka dia itu bisa berlama-lama dengan HP. Ya, bahkan di masjid kita melihat juga. Di masjid ketika sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya, selang berapa menit kemudian dia ambil di kantongnya, dikeluarkan HP dan dia melihat apa yang ada di HP. Atau misalnya ada orang sebagian sampai na'udzubillah ke kamar mandi, ya, saking cintanya dengan HP, membawa HP itu ke kamar mandi, kemudian dia lihat berita, ya, apalagi sekarang itu beritanya lagi panas-panasnya, ya. Dia cari apa tuh berita-berita dan sebagainya, ya, sehingga dia cek di HP. Tidur, nah, yang pertama kali ketika bangun tidur pertama kali dilakukan itu bukan membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi ketika bangun tidur itu yang pertama kali dia cek HP. Dia lihat HP-nya. Apa berita di HP?
apa pesan yang sampai ke media sosial dan sebagainya. Karena apa? Karena manusia sekarang itu cinta dengan HP-nya sehingga dia itu selalu melazimi HP-nya. Begitu juga dengan orang-orang soleh sebelum kita. Kenapa bisa mereka menghatamkan Al-Quran berkali-kali? Karena mereka cinta Al-Quran, maka mereka bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menanamkan cinta Al-Quran di hati-hati kita, sehingga kita bisa menjadi sahabat Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu bertanya dengan Al-Quran, kita mencari solusi dari Al-Quran. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah Arab dikatakan bahwa khairu jalisin fi zamanil kitab. Khairu jalisin fi zamanil kitab. Sebaik-baiknya teman dalam kehidupan kita itu adalah kitab, dan kitab yang terbaik adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita selalu bersama dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.